Ini ada yang bertanya nih di Saweria Guru Gembul. Namanya Fahri. Pak Guru butuh editor gak buat channelnya? Dia siap WFH dan WFO katanya. Bersedia untuk tidak dibayar katanya. Hah? Bersedia untuk tidak dibayar? Oh. Aduh, saya tuh mohon maaf dengan beribu maaf gitu. Jadi sampai sejauh ini saya tuh tidak menggunakan editor atau sedikit menggunakan editor tuh bukan gara-gara apa, tapi gara-gara saya tuh emang nggak ngedit. Baraya sendiri kan tahu kemarin lalu tuh saya pernah sewa editor gitu. Tapi lebih banyak yang komplain. Yang rame gitu kan, rame teuing gitu. Karena Guru Gembul mah udah sejak awal si channelnya tuh jelek gitu. Jadi kalau channelnya mendadak bagus tuh banyak yang komplain. Sampai sejauh ini nggak pakai editor atau melibatkan sedikit editor gitu, sedikit sentuhan editor. Nah, dan yang lebih penting lagi, bagian terbesar dari konten-konten saya itu kan sebenarnya nggak ada editannya, hanya menampilkan referensi aja gitu. Nah, kalau nempelin referensi makan ya udah sama saya aja gitu. Itu masalah utamanya ya. Tapi ada perkembangan, Kang. Apa? Jadi saya teh lagi coba mau pakai AI. Nah, kan saya jago AI. Tim di belakangnya. Jadi nanti mungkin ada kanal baru yang saya kelola, tapi itu effortnya jauh lebih kecil lagi karena pakai AI. Ya, mungkin gitu ya. Nanti kita tunggu perkembangannya. Terima kasih banyak Kang atas tawarannya yang sangat ikhlas dan terima kasih atas sawerianya. Tapi ngomong AI ini Pak Guru, ada yang bertanya dari Pak Ryan Laksamana. Pak Ryan Laksamana. Ya, ini udah centang biru kayaknya. Punten Pak Guru Gembul, mau diskusi sesuatu yang rada kontroversial. Hipotesa saya kayak gini. Saat ini kepemimpinan berdasarkan manusia memiliki berbagai kelemahan karena manusia memiliki bias yang tinggi dan sangat mudah terpengaruhi oleh berbagai hal. Apakah kiranya sudah saatnya kita mencoba membuat sebuah model AI untuk melakukan berbagai proses decision making dalam sebuah kepemimpinan? Kita sering ditakut-takuti dengan film Image Terminator. Pak Guru nonton Terminator kan? Tapi selama kita masih terlalu bergantung keterbatasan biologis, kita akan sulit melakukan evolusi negara ini. Bagaimana Pak Guru? Betul, ini bukan hanya sesuatu yang kontroversial di kalangan kita, ini di seluruh dunia ini menjadi sesuatu yang kontroversial. Banyak sekali misalkan analis-analis yang menyebut perkembangan AI itu akan memicu otomasi besar-besaran. Otomasi besar-besaran akan memicu semakin tidak terpakainya manusia. Dan kalau dulu orang-orang takut sama otomasi itu hanya golongan pekerja. Nah sekarang golongan yang lebih tinggi daripada pekerja itu juga sekarang khawatir gitu ya. Karena AI itu bisa mengambil alih pekerjaan pada hal-hal yang bahkan lebih manusiawi. AI menulis novel itu bisa. AI menciptakan bahasa baru yang tidak dikenal manusia dan mereka ngobrol sesama mereka, itu juga bisa. Dan AI itu yang bukan hanya mengancam manusia karena mereka mengambil alih pekerjaan manusia. Ada yang lebih penting, yang mau saya bahas juga. Apa itu? Kayaknya ketika video ini dibuat, video itu sudah naik. Apa? Yaitu apa? Ketika AI terus-terusan makin cerdas, di waktu yang bersamaan ketergantungan kita pada AI membuat kita menjadi semakin bodoh. Nah, ginilah sederhananya gini Baraya. Sejauh sampai video ini dibuat, kalau kanal saya itu masih relatif stabil gitu ya viewersnya. Tapi untuk kebanyakan konten kreator YouTube itu turun. Termasuk cek Pak Deddy Kobisa. Sekarang untuk dapat 2 juta tuh susah. Kenapa? Karena bukan kualitasnya jelek, tapi karena kontennya panjang-panjang. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang itu kontennya senengnya yang pendek-pendek, yang absurd, yang rusak. Di antaranya adalah tung-tung sahur, tralalelo tralala. Ya gitu, yang gitu. Saya nonton lagi. Nah, yang itu coba bayangkan, video-video itu pendek, kemudian absurd luar biasa. Ceritanya absurd, gambarnya absurd, kemudian narasinya juga absurd, dan lain sebagainya. Siapa kontennya? Konten kreatornya? Ya AI. Yang bikin visualnya? AI.
yang bikin suaranya AI, yang bikin ceritanya kayaknya juga berhubungan dengan AI. Oke, jadi yang bikinnya siapa? Orang yang hampir nggak ngerjain apapun, hampir nggak mengeluarkan effort apapun. Begitu kan? Akhirnya apa dalam hal ini? Coba, dalam hal ini, si orang yang membuatnya sama sekali tidak terdorong untuk menjadi kreatif, otaknya beku. Makanya konten-konten itu disebut sebagai brain rots Italian brain rots, atau otak membeku ala Italia gitu. Otak rusak, otak busuk ala Italia gitu. Ya, nah itu. Jadi dan yang nonton itu siapa? Bocil-bocil. Jadi kalau misalkan dulu Deddy Corbuzier itu misalkan yang bosen 1000, tapi penambahan subscriber baru itu menimpali itu. Jadi akhirnya tetap seimbang penontonnya. Tapi sekarang Pak Deddy kok bisa penontonnya yang bosen makin banyak. Nah, generasi baru yang nonton itu dikit karena generasi baru itu nontonnya tralalelo tralala dan tungtung sahur dan bombardilo krokodilo. Yang seperti itu kan. Nah, yang absurd semuanya. Nontonnya pendek-pendek dan sebagainya. Jadi gini, AI-nya makin cerdas sampai bisa bikinnya kayak gitu, tapi orangnya menjadi semakin bodoh. Nah, kalau sudah seperti itu, akhirnya muncul sebuah pernyataan, bisakah kita mengandalkan AI untuk sesuatu yang lebih canggih? Misalkan jadi manajer pakai AI, jadi bos pakai AI. Ada, betul, sudah ada. Jadi presiden pakai AI, jadi guru pakai AI, itu buka di Indonesia juga sudah seperti itu. Karena anak-anak zaman sekarang lebih banyak dapat informasi dari Google, dari YouTube, dari TikTok daripada guru di sekolah mereka kan. Itu juga sudah tergantikan. Jadi semuanya tergantikan. Nah, apakah nanti pemimpin Indonesia juga bisa aja digantikan karena manusia itu menjadi terlalu banyak bias? Saya ikutan kontroversial di sini dan ikutan tidak bisa menjawab di sini. Tapi yang jelas saya ingin menambahkan sedikit view saya gitu, paradigma saya bahwa ini adalah akhir dari peradaban manusia. Jadi dalam kajian filsafat itu, filsafat sains itu, Kang Admin, itu ada perdebatan, apakah manusia itu akan terus-terusan berkembang peradabannya, atau akan stuck di satu titik. Nah, bagi saya, manusia itu perkembangannya itu akan stuck, berhenti. Kapan berhentinya? Ya sekarang. Kenapa? Karena peradaban manusia, ilmu pengetahuan manusia, setinggi apapun, tujuannya adalah untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Hanya hawa nafsu. Iya, jadi balik lagi ke biologis gitu. Jadi misalkan gini, kenapa kita menciptakan teknologi mobil untuk bisa mempertemukan kita jarak jauh dengan orang lain gitu. Nah, itu kan sebenarnya nafsu, kebutuhan nafsu gitu. Nafsi manusia gitu. Atau misal kita menciptakan teknologi pecin, teknologi makanan, ya biar makanan kita jadi enak gitu. Kita menciptakan teknologi pesawat agar imajinasi kita tentang terbang dan sebagainya terpenuhi gitu. Nah, jadi setinggi apapun teknologi yang kita capai, ujung-ujungnya sebenarnya adalah untuk memenuhi hawa nafsu manusia. Kenapa misalkan AI tidak bisa diberhentikan perkembangannya? Karena yang handphone yang perkembangan AI-nya berkembang drastis, itu yang paling laku. Benar kan? Betul. Kita beli HP baru tuh nyari yang speknya lebih bagus dari hari ke hari. Artinya apa? Artinya perkembangan handphone yang sampai 1.000.000 kali apa segala rupa itu tujuannya adalah untuk memenuhi hawa nafsu manusia. Jadi akhirnya apa? Perkembangan manusia itu dibatasi oleh hawa nafsunya sendiri. Intelektual, akal mungkin akan menghasilkan yang secara akumulatif tidak ada batasnya. Tetapi karena manusia adalah makhluk biologis dan mereka masih dikendalikan oleh otak reptil mereka, jadi neokorteks mereka itu harus menghamba pada otak reptil mereka. Jadi kita pada akhirnya kalau mau bertahan harus menyerahkan semuanya pada AI karena kita semakin bodoh. Berarti Pak Guru percaya konspirasi bahwa AI yang bisa menguasai dunia tuh akan bisa jadi adanya? Terbuka kemungkinan untuk itu. Karena iya Pak Guru, soalnya referensi-referensi kita terhadap konspirasi AI itu kebanyakan dari film. Bahkan minggu lalu saya nonton film Mission Impossible, itu lawannya tuh AI. Jadi otak AI yang ingin menguasai dunia. Iya, itu si Ultron gitu. Dari Avengers juga kan AI. Iya. Oh iya si ini juga sama. Iya kan AI. Nah, jadi saya termasuk orang yang percaya bahwa AI itu akan mengkhianati manusia. Tapi mengkhianati manusianya itu belum tentu untuk kejahatan gitu. Mungkin aja mereka mengidentifikasi justru bahwa ada manusia itu adalah
Tuhan. jahat, Oh, jahat. maka manusia harus Dimusnahkan. atau tidak dimusnahkan lah. Dibodohkan, dikerangkeng. Dibatasi, dibodohkan gitu. Mungkin gitu ya, mungkin. Saya termasuk orang yang percaya ke arah sana. Mengerikan sekali. Oke Pak Guru, terima kasih untuk hari Dan ini. itu sudah nanti videonya ada juga ya. Udah sayang itu? Ya seharusnya, karena sesudah bahas tentang Papua saya tuh mau bahas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngejagain kucing dari tadi ini biar nggak ngejatuhin ini.